Iya. Udah gatel-gatel nih, udah merah-merah. Gede pak, gede pak. Salah satu alasan lain kenapa dia harus Anda pasti familiar dengan masakan yang satu ini. Kalau di restoran, biasanya ikan gurami menjadi salah satu menu yang dibanderol cukup tinggi. Sajian ini biasanya tidak dijual per ekor, melainkan ditimbang terlebih dahulu dan harga menyesuaikan berat si gurami. Meski dikenal mahal, permintaan gurami tetap tinggi. Gurami termasuk salah satu jenis ikan air tawar favorit. Salah satu lokasi budidaya gurami yang mulai dari bibit hingga siap konsumsi ada di Kampung Baru, Desa Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di tempat ini, gurami dibagi menjadi 3, induk, anakan, dan bibit gurami. Tapi sebelum memberi pakan dan panen, kita cari makan gurami dulu ya. Ini nyari di daunan, daun sente bang ya? Iya. Daun sente ini bukan untuk makan kambing ataupun apa, tapi kita kan bergurami ya. Kalau yang pecinta gurami biasanya tahu nih, daun sente. Oke. Tapi jangan ditebang semua, sisain sebagian. Sudah bang ya? Sudah. Selain pelet atau cacing sutra, ikan dengan nama latin Ostronemus gurami ini juga bisa diberi daun sente sebagai pakan alami. Daun kaya protein ini dapat memperlancar proses pencernaan gurami. Harus hati-hati juga. Jangan sampai kena getahnya, karena gatel. Waduh, abang cepet banget. Kandungan senyawa pada daun sente juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh gurami dari serangan penyakit seperti bisul dan mata belok, karena daun sente dapat mereduksi kadar amonia dalam air. Aduh, nih udah gatel-gatel nih, udah merah-merah. Ini antara gatel dari si getahnya atau agas. Nyamuk kembuannya banyak. Aduh. Jangan lupa diiris tipis agar dapat dimakan seluruhnya oleh gurami. Soalnya mas ini lengket banget ini tuh. Kayak nggak dibilang nanti sih enggak, tapi dia tuh basah dan nempelnya tuh lama, lengket gitu loh. Ini gatel. Iya, itu gatel tuh getahnya. Ini sudah mulai gatal. Pertama-tama kan gatal gara-gara nyamuk, kedua gatal gara-gara getah. Tapi pakan yang satu ini hanya cocok diberikan pada gurami di atas usia 3 bulan. Jika masih dalam ukuran bibit, bisa diberi pakan pelet atau cacing sutra. Kalau itu ngaruh ke telurnya. Nanti kan ini gatel nih. Kalau misalnya kita kasih pakan dulu, nanti kita cek. Nanti takutnya kan getahnya segala macamnya kan masuk ke telurnya kurang bagus. Nanti ngefek juga ke kita gatel-gatel. Soalnya kan di air getah. Jadi kayak Dalam satu empang ada 10 hingga 20 ekor gurami. dingin. Pemilik usaha memilih membatasi populasi gurami untuk mempercepat proses bertelur. Serta bila dalam kondisi air diam, suhu air cenderung hangat yang mampu meningkatkan nafsu makan gurami sampai menghindari berbagai penyakit pada ikan. Kolam tanah cocok digunakan untuk indukan gurami. Alasannya, selain mirip habitat asli, kolam tanah juga mempermudah proses pemijahan. Satu ekor gurami betina bisa bertelur 1-2 kali setiap bulan. Jadi semakin banyak betina dalam kolam akan melipat gandakan potensi peneluran. Dengan catatan, memiliki jantan berkualitas. Jelas kayak sarang burung ya bang. Itu telurnya. Oh iya, kecil-kecil kuning. Ini emang kita yang buat bang sarangnya bang ya? Enggak, dia sendiri. Oh dia sendiri yang buat? Dia sendiri yang bikin. Dalam sekali bertelur, seekor betina bisa menghasilkan 5.000 sampai 10.000 telur. Ini yang di dalam situ bang ya? Iya, yang di sini tadi. Langsung tarik ya? Jangan ditarik. Oke. Nanti kalau ditarik pada rusak. Oh apanya? Telurnya. Oh telurnya? Kenapa Dia bang? harus pelan-pelan. Soalnya kan dia di dalam sarang itu cuma satu lubang aja. Kalau misalnya ditarik nanti pada hancur. Oh malah nggak bisa netas? Nggak bisa kejual. Oke. Ini berarti satu kolam bisa menghasilkan sampai 30.000 butir telur. Dan tempat ini memiliki 24 kolam pemijahan. Waduh bang, lebih dalam ini nih. Taruh. Sip. Kita panen indukan. Sekaligus sortir. Aduh bang, basah lagi nih. Aduh.
Usai panen telur gurami, kami beranjak ke kolam induk untuk penyortiran. Caranya, tanam satu patok untuk jaring eret, di mana bagian bawahnya diberi pemberat. Tarik perlahan agar gurami tidak kabur dari bawah. Penyortiran biasa dilakukan setiap 3 bulan. Sebab bila ikan terus-menerus dipijah, maka kualitas ikan akan menurun, di mana tingkat kematian larva menjadi tinggi. Kenapa dikata kita karantina? Biar kualitas telurnya terjamin gitu. Kualitas maksudnya kenapa Bang? Soalnya dari yang menentukan kualitas telur jadi atau enggaknya itu si jantan. Soalnya kan dibuahin sama si jantan. Kalau si betina dia hanya menentukan banyak atau enggaknya telur. Menangkap gurami indukan tidak semudah yang saya kira. Selain memiliki tenaga yang cukup besar, gurami juga memiliki sirip yang tajam. Oh, Gede Pak. Gede Pak. nangkapnya juga dia ada tekniknya. Yang ini gede. Oh ada tekniknya? Emang kalau salah? Robek tangan. Salah tangan robek. Siap. Siap-siap. Silakan duluan. Saya melihat. Jangan sampai ada cedera di antara kita. Mengangkatnya juga tidak bisa sembarangan. Jadi ini posisi guraminya, ini kepalanya, ini posisi di bawah. Jadi ngambilnya gini. Kepala harus di bawah. Jadi dia harus kita balikan. Kenapa Bang? Biar dia nggak banyak rontak. Bang, sorry. Di tempat ini ada sekitar 250 indukan gurami dengan bobot di atas 2 kg. Ciri-ciri indukan dengan kualitas bagus adalah memiliki sisik yang rapi. Warna ikan, baik kepala ataupun sisik, cerah dan juga masih agresif. Lumayan, padahal ngambil cuma beberapa ekor. Tapi karena diindukan jadi perlu perlakuan spesial, tidak bisa pakai jaring. Ngap. Ada 2 ekor gurami jantan yang akan diistirahatkan dan 2 ekor lain yang sudah tergolong afkir atau tidak produktif dan akan dijadikan ikan konsumsi. Untuk yang akan masuk kolam karantina, jangan lupa berikan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Ikan biasanya itu kalau pindah tempat, itu nanti takutnya ada bawa penyakit, terutama kalau untuk indukan tuh kutu jarum. Kutu jarum? Nah, jadi kita pakai probiotik buat ngerontokin kutu jarum tadi. Pindahkan perlahan ke kolam yang tidak diisi gurame betina. Salah satu alasan lain kenapa dia harus dibalik begini. Wait, kalem bro, kalem. Ini bagian bawahnya tuh tajam banget nih. Potensi dia ngelukain, itu udah ngembang ya kan, udah mulai bete dia dibalik begini. Potensi ngerobek tangan itu nggak main-main. Di bagian atas tajam, di bagian bawah tajam. Yang sering di dapur pasti tahu. Kehati-hatian jadi kunci pembudidaya gurami. Jangan melakukan gerakan tiba-tiba yang bisa membuat gurami menjadi agresif. Pas saya balik kanan, tuh indukan yang hampir 3 kilo loncat, kena pelipis saya sini. Kacamata pecah ya udah kayak main tinju aja udah. Aja gitu. Panen telur sudah, memantau indukan juga beres. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Persiapan penetasan telur. Pisahkan telur berwarna kuning cerah. Telur ini tidak akan menetas dan berpotensi menjadi parasit. Dia kan ini nanti kalau yang mati itu nanti dia jadi kayak jamur gitu. Nanti dia lengket sama yang lainnya, nanti malah yang lainnya itu ikut-ikutan mati. 10 menit pertama berjalan lancar, tapi setelahnya fokus saya langsung ambyar. Waduh, mata Pak Jereng sampai perlu nih susah ngeliatnya. Kecil. Dalam 3 hari telur ini akan menetas menjadi larva. 2 bulan kemudian larva akan menjadi bibit gurami berukuran 5 cm dan siap dijual. Gurami konsumsi bisa dipanen di usia 8 hingga 10 bulan. Untuk indukan bisa menggunakan gurami di atas usia 3 tahun. Sejak berdiri pada tahun 2014, tempat ini sudah mengirim larva gurami ke seluruh pelosok Indonesia. Omsetnya bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Namun tidak selamanya usaha berjalan sesuai rencana. Selain larva capung yang menjadi hama, gurami tidak jarang menjadi santapan ular dan biawak. Belum lagi munculnya wabah yang menyerang seluruh ikan. Gurami bisa diolah menjadi berbagai sajian. Kalau menu favorit saya, ikan bumbu pesmol dan ikan bakar. Boleh Bang, abang, nasinya dong. Setelah hari yang panjang,
Saya santap dulu berdua ikan gurame yang paling besar ini. Ini 3 kilo deh ya? Wah, 2,5 kilo. 2,5 kilo ya kira-kira ya. Sama ini jadi 3 kilo. Kita santap dulu, kita istirahat dulu. Ngap! Oke, kita nyobain dulu. Harga gurami akan melonjak menjelang Idul Fitri atau malam pergantian tahun. Harganya bisa mencapai Rp35.000 per kilogram. Ayo, siapa yang tertarik menjadi pembudidaya gurami atau jadi penikmat saja? Kalau mau menjadi pembudidaya, harus buka mata lebar-lebar, terutama ketika proses sortir telur ikan. Ria Fernando, Dwi Ari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.